Salam Bapak Ibu. Haleluya. Bisa dengar suara saya dengan baik? Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita deklarasikan dulu Mazmur 119 ayat 10 sampai dengan 18 bersama 1, 2, 3. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban Taurat-Mu. Haleluya, katakan amin. Biarlah ini menjadi kerinduan hati kita. Tuhan singkapkan mata kita supaya memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat Tuhan. Haleluya. Sehat semua Bapak Ibu? Kalau ada yang sedang sakit, kita percaya mujizat terjadi. Nah, saudaraku, selamat datang bagi yang baru datang hari ini. Ada yang baru pertama kali hadir ya? Puji Tuhan yang di kiri kanannya. Salam dulu, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Mau ada lagi selain yang di depan ini? Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan kepada kita, prinsip-prinsip kehidupan supaya kita mengalami janji-janji Tuhan. Kalau kita berbicara tentang prinsip, itu berarti ada aturan, ada ketentuan, ada hukum, atau standar yang dijalankan, sebuah pedoman yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir dan untuk bertindak dalam hidup. Bapak Ibu Saudaraku, dunia ini tidak terjadi kebetulan. Tapi dunia ini diatur oleh Tuhan dengan prinsip-prinsip tertentu. Itu sebabnya tidak ada yang kebetulan. Haleluya. Hujan pagi ini pun tidak kebetulan. Semua atas pengaturannya. Amin. Segala sesuatu memiliki tujuan berdasarkan sebab akibat. Hasil yang buruk terjadi karena ada aturan yang dilanggar. Karena ada prinsip yang dilanggar. Orang yang melakukan prinsip firman Tuhan akan mendapat hasil yang baik. Yang mau hasil yang baik katakan saya. Inilah yang harus kita ketahui dalam menjalani kenyataan hidup ini. Jadi bukan seperti lagu kisera-sera. Enggak. Apa yang terjadi, terjadilah. Jangan. Di dalam mengikut Tuhan, prinsip hidup kita harus selalu berasal dari firman Tuhan. Orang Kristen yang tidak memiliki prinsip yang berasal dari firman akan mudah ditarik atau dikendalikan oleh prinsip dunia ini. Tidak heran kalau seorang anak Tuhan hidupnya sesuai dengan prinsip dunia, maka akan banyak mengalami kekalahan. Dari seluruh Alkitab, yang paling penting dan terkenal adalah nanti
di Keluaran 34 ayat 28. Di sini dikatakan demikian. Keluaran 24 ayat 12 bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lihat, Tuhan yang menuliskan. Di ayat 28 dari pasal 34. Keluaran 34 ayat 28. Sama-sama. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab kita yang sangat tebal ini itu ditulis oleh manusia. Ada sekitar 40 orang yang dipakai Tuhan, yang diilhami Roh Kudus untuk menulis seluruh rangkaian Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Namun 10 hukum Tuhan yang menulisnya, bukan manusia, tapi ditulis oleh jari Tuhan sendiri. Diukir dalam 2 lempengan loh batu. Mari kita baca Keluaran 31 ayat 18. Ini membuktikannya. Keluaran 31 ayat 18. Sama-sama 1, 2, 3. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Haleluya. Kemudian pasal 32-nya ayat 15 sampai 16. Itu diukir Tuhan sendiri ya. Ayat 15 sampai 16, 1, 2, 3. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Diukir Tuhan sendiri. Selanjutnya Musa menulis kelima kitabnya, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu kitab yang ditulis oleh Musa. Isi dari 10 hukum Tuhan itu yang ditulis oleh Tuhan sendiri dimasukkannya ke dalam 2 kitab, yakni dalam Keluaran 20 dan Ulangan 5. Perlu kita ketahui, bagian dari firman Tuhan yang disalin secara utuh sampai 2 kali, itu berarti sangat-sangat penting. Haleluya. Apa itu prinsip yang terdapat dalam 10 perintah Tuhan itu? Mari kita baca. Dahulu kita mungkin menghafalnya, sekarang mari kita baca dan kita pelajari satu persatu. Tidak perlu buru-buru, tidak ada yang dikejar, amin. Tidak ada yang pada kedua ya. Kita baca Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, dan kita bergantian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan,
engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sama-sama, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledanya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini mari kita lihat prinsip hidup agar kita menerima janji-janji Tuhan. Yang pertama, prinsip hidup bagi Tuhan dengan iman. Hidup bagi Tuhan dengan iman. Perintah pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 3 tadi. Tulisan Allah lain di sini menggunakan huruf kecil, artinya ada Allah yang palsu. Saudaraku, dalam konteks zaman ini, kita tidak boleh menjadikan apapun, termasuk pekerjaan, uang, pergaulan, hobi, dan lain sebagainya, melebihi kesukaan kita terhadap Tuhan. Haleluya. Termasuk percaya pada kuasa lain, atau mengandalkan kekuatan lain, kekuatan dukun misalnya, selain kuasa Tuhan. Kolose 1 ayat 18 berkata begini, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Tentu dari perjanjian lama semua bicara tentang Yesus. Ialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadikan Tuhan yang paling utama dan terutama dalam hidup kita. Karena Tuhan dan pimpinannya dalam hidup kita sungguh sempurna, tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Jadi tetaplah beriman walau kelihatannya mustahil. Haleluya. Mustahil itulah kata yang membuat kebanyakan orang gagal untuk menerima janji Tuhan. Mustahil itulah kata yang menyebabkan banyak orang menyerah, putus asa, kehilangan semangat hidup. Minggu lalu kita dengar, percuma aku beribadah, gini-gini juga hanya hidupku. Itu berarti dia percaya tentang mustahil. Mustahil itulah menjadi alasan bagi kebanyakan orang untuk berhenti berjuang dan kehilangan pengharapan. Katakan kiri kananmu, mari tetap hidup dalam iman. Haleluya. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip ketaatan. Tadi dikatakan perintah kedua ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ini merupakan larangan untuk menyembah berhala, untuk menyembah patung atau objek-objek tertentu lainnya. Kenapa perintah ini dibuat Tuhan? Karena bangsa Israel pada saat itu suka membuat patung dan sujud menyembahnya. Hal inilah yang tidak disukai Tuhan dan dianggap sebagai kekejian. Kita baca tadi, Tuhan adalah Allah pencemburu. Dia tidak mau diduakan. Dia tidak ingin diduakan oleh hal apapun, termasuk oleh gadget saudara. Haleluya. Ada ayat di depan, kalau bisa simpan handphonenya. Kalau engkau melihat sesuatu dalam ibadah dengan handphonemu, itu termasuk menduakan Tuhan. Jelas ya? Haleluya. Prinsip ketaatan
Keberkatan dapat kita lihat dalam Daniel 3. Di sana dikatakan 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Perhatikan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Taat pada Tuhan 100%. Kalau ada 1000%, 1000%. Sadrak, Mesak, Abednego yang adalah sahabat Daniel, saudaraku, walaupun menghadapi ancaman yang begitu berat, mereka begitu taat. Dan apa hasil dari ketaatan itu? Mereka menerima mujizat pertolongan Tuhan. Mereka dilepaskan dari perapian. Dikatakan ayat 27-nya bahwa tubuh mereka tidak mempan oleh api itu. Rambut di kepala mereka tidak hangus. Pakaian mereka tidak berubah. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada tubuh mereka. Wow. Tadi nyanyian kita, Tuhan tuntun kita melewati api. Haleluya. Api apa yang membakarmu sekarang ini? Adakah api yang menyiksa, api dosa? Biarlah api Roh Kudus yang menolong kita. Menghanguskan semua hal-hal yang tidak benar. Sehingga kita bisa dituntun melewati api apapun itu. Ketika kita taat, maka mujizat terjadi dalam hidup kita. Setiap firman Tuhan adalah kebenaran. Sebab itu ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya harus menjadi prinsip hidup kita. Haleluya. Prinsip yang ketiga, prinsip hormat kepada nama Tuhan. Perintah ketiga ayat 7 tadi berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini mengingatkan kita untuk menghormati namanya, menjaga kekudusan namanya. Dalam hal ini Tuhan tidak berkenan apabila namanya disebut untuk mendukung perbuatan kita atau pikiran kita yang menyimpang dari kehendaknya. Misalnya, menyebut nama Tuhan tidak pada tempatnya bagaimana? Dalam nama Yesus. Tapi menghisap. Itu tidak menguduskan nama Tuhan namanya. Haleluya. Dalam berdoa juga, menyebut nama Tuhan, utamakan memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Misalnya, dalam nama Yesus aku sembuh, supaya aku bisa menyaksikan kebesaran Tuhan. Haleluya. Bukan untuk melakukan dosa lagi. Prinsip keempat, yaitu kesetiaan beribadah. Tadi dikatakan perintah keempat ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bagi kita saat ini, tidak perlulah kita pertentangkan Sabat itu hari apa. Hari Sabat merupakan waktu yang kita sediakan khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Dalam kehidupan kita, sudah ada diberi Tuhan 6 hari untuk bekerja. Untuk melakukan semua aktivitas kita. Namun 1 hari, Tuhan minta, Tuhan berharap, kita sebagai umat tebusannya, menyediakan waktu khusus untuk menguduskan namanya. Haleluya. Dikatakan tadi, ingatlah. Jangan pura-pura lupa. Ada yang pura-pura lupa? Banyak. Kau taunya Tuhan perut kosong, kan? Semua pun Tuhan tahu. Kira-kira gitu. Ingatlah
Katakan kiri kanan saudara, woi jangan pura-pura lupa. Haleluya. Prinsip kesetiaan beribadah ini kita juga lihat dalam kehidupan Daniel di ayat 11 pasal 6. Dia berprinsip untuk selalu setia dalam hal bersekutu dengan Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan dengan konsisten, dikatakan 3 kali sehari walau ada ancaman. Ekonomi mengancam, perut mengancam, kebutuhan mengancam, punyai prinsip setia beribadah. Haleluya. Saudaraku, dengan demikian semua kita tahu gua singa pun tidak menakutkan bagi Daniel. Amin. Gua singa pun tidak menakutkan bagi orang yang setia beribadah. Ancaman apapun tidak menakutkan bagi orang yang setia beribadah. Mari kita baca Keluaran 23-25 untuk prinsip keempat ini. Keluaran 23-25 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kalau sakit berarti sembuh. Haleluya. Tapi harus beribadah. Dan prinsip kelima, prinsip menghormati orang tua. Perintah kelima tadi ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya, yang mau lanjut umur katakan saya. Menghormati dan menaati orang tua merupakan bagian dari penyembahan kepada Tuhan. Pada saat ini kita sering menemukan ada anak yang memaki orang tuanya. Anak-anak muda, remaja-remaja, bahkan kita pun orang tua yang masih punya orang tua, mari hormati orang tua kita. Bahkan dalam banyak kasus lebih parah, ada anak yang sampai membunuh orang tuanya. Ada anak yang tidak menghormati orang tuanya, yang tidak mengampuni orang tuanya. Kita diperintahkan untuk menghormati sesama manusia. Namun sesama manusia yang pertama perlu dihormati adalah kedua orang tua kita. Kenapa? Karena tanpa kedua orang tua kita tidak ada di dunia ini. Itu saja dulu sudah sangat-sangatlah penting menghormati. Belum lagi mereka yang membesarkan kita. Jadi sangatlah jahat jika seorang anak tidak menghormati orang tuanya. Apa kata Matius 15 ayat 4? Orang yang tidak menghormati ayah atau ibunya pasti dihukum. Apa katanya di situ? Pasti. Haleluya. Haleluya. Dalam Efesus 6 ayat 1 dikatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ini juga diperhatikan. Sepanjang yang diajarkan orang tua kita itu seturut firman Tuhan, kita taat. Kalau sekiranya ada orang tua yang belum lahir baru, belum dalam Tuhan, tentu ada ajarannya menyimpang dari firman Tuhan. Tidak perlu melawan, tapi menjawab dengan kasih. Bukan sok tahu, tidak. Maafkan aku Bapak, Mama, menurut imanku. Karena aku sudah dewasa dan aku sudah belajar. Aku tidak bisa lagi dalam hal itu. Dengan kasih dan sopan, amin. Tidak perlu melawan. Tidak perlu bertengkar. Ingat, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kisah 5 ayat 29. Karena orang tua kita itu adalah manusia, bukan Tuhan. Haleluya. Itu prinsip yang kelima. Dan prinsip keenam, menghargai sesama.
Ini sesuai dengan perintah ke-6 ayat 13 tadi, jangan membunuh. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia, karena diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak boleh merencanakan yang jahat bagi orang lain. Karena Tuhan sendiri tidak pernah merencanakan yang jahat bagi saya dan saudara. Bahkan dia merancangkan masa depan yang penuh harapan. Dan perhatikan, mungkin kita nggak membunuh dengan pisau. Mari kita baca 1 Yohanes 3:15. 1 Yohanes 3:15. Bersama-sama kita baca, 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya, ulang dari awal, 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Lebih ketat lagi perjanjian baru. Haleluya. Yang membenci saudaranya adalah bunuh. Katakan kiri kananmu, aku sayang kau saudaraku. Aku mengasihimu. Aku gak akan membencimu. Haleluya. Apapun alasannya, apapun perbuatan seseorang terhadap kita, Tuhan berfirman sesuai dengan 1 Yohanes 4 ayat 20. Tadi pasal 3, sekarang pasal 4 kita lihat. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ini dua hal ya. Satu tadi pembunuh, ini pendusta lagi, sama-sama. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Siapa yang saudara lihat sekarang ini? Katakan lagi, aku mengasihimu saudaraku. Haleluya. Di sini kita harus berhati-hati, karena Wahyu 21 ayat 8 banyak daftar dosa yang tidak masuk surga di situ, dan dua di antaranya pembunuh dan pendusta. Baca Wahyu 21 ayat 8. Saya harus mengajak kita semua bertobat. Haleluya. Prinsip ketujuh, prinsip kekudusan hidup. Perintah ketujuh ini sesuai ya, ayat 14 tadi berkata, jangan berzina. Dalam Matius 5, 27, 28 lebih tegas lagi. Orang berkata, itu kan perjanjian lama hukum Taurat ini digenapi di perjanjian baru lebih lagi. Matius 5, 27, 28 berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Matius 5, 27, 28, saya baca tapi lihat ya. Kamu telah mendengar firman. Itu salah anakku. Matius 5, 27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, apa katanya? Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Hati-hati kaum bapak. Hati-hati pemuda-pemuda. Tapi sebaliknya juga pemudi dan kaum ibu. Haleluya. Perhatikan ya, maaf. Hukum ini menjelaskan larangan untuk berhubungan seks dengan siapapun yang bukan pasangan saudara. Hati-hati, ini zaman bebas. Bukan sekedar itu saja dikatakan tadi, mengingininya yang bukan pasangannya, termasuk berzina di pikiran dan hati. Hormati pasangan kita. Dengan demikian kita juga menghormati Tuhan. Kenapa? Karena pasangan kita itu adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Kita diperintahkan untuk menjaga janji pernikahan yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan keluarga. Jauhkan diri dari perbuatan yang mengarah kepada zina. Contoh, dengan bebasnya sosial media zaman ini,
Jaga pertemananmu di sosial media. Kalau sudah mengarah ke perzinahan, mulai dari mata dan pikiran, segera berhenti. Segera bertobat. Apalagi kalau ada mantan terindah menghubungimu. Dimintanya nomor WA-mu dengan alasan mantan. Dengan alasan reuni. Di situ banyak pasangan jatuh. Hati-hati, jangan berzina. Itu prinsip ke-7. Prinsip ke-8, prinsip hidup kerja keras dan bersyukur. Perintah ke-8 berkata ayat 15, jangan mencuri. Ini mengajarkan kita untuk bekerja keras. Jangan mencuri, lebih baik kita bersyukur dengan apa yang ada. Makan tahu tempe pun jadi, yang penting jangan mencuri. Tuhan akan selalu mencukupkan kebutuhan anak-anaknya. Zaman yang semakin modern ini, yang semakin maju ini, dengan teknologi yang canggih ini, banyak cara orang mencuri. Semalam dapat SMS lagi, kamu dapat giveaways dari Raffi Ahmad. Dari manalah jalannya Raffi Ahmad kenal nomor saya? Pasti juga dihubunginya saudara. Lalu sangki saudara, inilah jawaban doa. 50 juta. Saudara hubungi kemudian bla 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 bla, raup. Itu termasuk mencuri. Amin saudaraku. Banyak kasus sekarang yang dihukum karena korupsi. Petinggi-petinggi banyak. Mau dibawa kemana bangsa ini? Haleluya. Efesus 4:28 berkata begini, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kerja keras. No malas-malas. Anak Tuhan harus kerja. Walau ada BLT, harus bekerja keras. Kalaupun nggak dapat BLT, engkau akan dicukupkan Tuhan. Bekerja dengan tanganmu sendiri. Haleluya. Prinsip ke-9 yaitu prinsip kejujuran. Sesuai dengan perintah ke-9 ayat 16 berkata, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jujur dan tidak berkata fitnah. Ini wajib kita lakukan. Dikatakan Keluaran 23 ayat 1 dan 2. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Oh, ini penggosip ini ya, pemfitnah. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Hati-hati. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan. Kasihan bangsa kita ini, berdoalah. Maka berdoa syafaatlah. Haleluya. Doakan bangsa kita. Doakan petinggi-petinggi negara ini. Kita doakan semua mereka takut akan Tuhan. Tuhan menghendaki umatnya untuk tidak membenarkan orang yang salah atau menyalahkan orang yang benar. Dan ini banyak terjadi. Banyak orang sulit untuk berkata jujur, rela berbohong demi mendapat pembelaan. Saudaraku, sebagai umat Tuhan, biarlah kita tidak disukai oleh orang lain karena kejujuran kita, tapi jangan sampai kita dibenci oleh Tuhan karena suka berbohong. Selalu jaga ucapan kita dimanapun. Tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi perkataan orang lain, karena itu bisa menjadi fitnah dan salah paham. Kalau nggak ngerti bilang, kalau ada bertanya, bilang saja aku kurang paham. Tanya aja langsung orangnya. Haleluya.
daripada mengira-ngira, kurasa. Jangankan mengira-ngira, ada games di TV ya, 5 orang sajanya. Seseorang dapat satu kata, lalu diucapkan ke berikutnya. Misalnya, muka tembok, gitu kan? Lalu disentuhnya kawannya, dikatakannya, dibuatlah gayanya, ya kan? Lalu sampai lagi kemari, udah beda gayanya lagi, sampai kemari beda lagi, sampai ke ujung beda lagi. Itu masih langsung di situ orangnya. Apalagi kalau udah banyak orang. Itu sebabnya kalau tidak tahu persis, dan kalaupun tahu, tapi kalau yang bertanya itu adalah orang yang mulut ember. Saya katakan semalam di Muda-Mudi, kenapa disebut mulut ember? Tahu ember ya? Ember itu dasarnya kecil, makin ke atas makanya bocor mulut disebut mulut ember. Makin lama makin besar ceritanya. Itu sebabnya prinsip hidup memulai hari ini jujur. Haleluya. Nah, saudaraku, jaga ucapan kita dimanapun. Tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi, karena itu bisa menjadi fitnah dan salah paham. Prinsip terakhir, prinsip pengendalian diri sesuai dengan perintah ke-10 ayat 17 tadi berkata, jangan mengingini. Kesimpulannya, apapun yang dipunyai sesamamu. Handphone canggih dia, jangan ikut-ikutan. Kalau nggak sanggup, jangan jadi berhutang gara-gara itu. Haleluya. Orang yang beli kipas, kita yang mutar-mutar katanya. Lucu juga cakap itu ya. Di Mesbah Doa semalam cerita-cerita. Tetangga yang beli kipas, dia yang mutar-mutar. Gak tahan dia. Itu mengingini. Ini mengajarkan kita puas dengan apa yang kita miliki. Kalau mau berdoa, kerja. Haleluya. Ini juga menegaskan bahwa kita harus bisa menguasai diri. Harus bisa mengendalikan diri, termasuk hawa nafsu terhadap berbagai hal. Saudaraku, kemewahan dunia sekarang ini yang ini membuat manusia seringkali merasa kurang, rakus, tamat, egois. Itu sebabnya kita harus mampu mengendalikan diri. Nggak usah semua dilihatin yang di sosial media itu. Itu bisa saja palsu. Haleluya. Pura-pura pegangan tangan dia suami istri, rupanya berzinahnya di luar sana. Kapanlah suamiku pegang tanganku ya? Karena melihat sosial media. Lihatlah ini, tengok suami ini, kan mesra dia kan, kau jangankan mesra, tiap hari marah, bertengkar lagi kan? Itu sebabnya kendalikan diri, amin. Haleluya. Saudaraku, 10 prinsip ini begitu penting. Saat kita melakukannya, berkat dan kemenangan ada di tangan kita. Namun mari kita pahami bahwa kita perlu kasih untuk menaati perintah ini. Kita bukan melakukannya seperti Farisi, sebagai kewajiban, tapi memang kita melakukannya karena mengasihi. Dan untuk memahaminya, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menyimpulkannya. Mari kita baca Matius 22 ayat 36 sampai 40. Jadi 10 prinsip itu disimpulkan Tuhan, Matius 22 ayat 36 sampai 40 sama-sama. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi bukan ditiadakan 10 hukum itu. Haleluya.
Disimpulkan kasih kepada Tuhan, jangan ada Allah lain. Jangan membuat berhala. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah, beribadahlah kepada Tuhan. Haleluya. Itu kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Hormati orang tuamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini apapun yang dimiliki sesamamu. Itu kasih terhadap sesama. Ke-10 perintah Tuhan ini diberikan dalam 2 loh batu. Ini menjelaskan salib. Salib itu vertikal dan horizontal. Vertikal berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dan horizontal berbicara tentang hubungan kita dengan sesama. Jadi 10 prinsip ini harus kita taati. Salib adalah simbol dari kasih. Dan 10 hukum Tuhan ini intisari dari kasih. Dan ayat-ayat dari Alkitab ini, penguraian ayat demi ayat, itu penjelasan tentang 10 hukum itu. Apapun itu, karena itulah kesimpulannya. Amin. Haleluya. Semua orang percaya, saya dan saudara tentunya ingin menikmati semua janji Tuhan. Tapi untuk mendapatkannya perlu taat. Apa saudaraku? Karena ketaatan adalah kunci dari janji-janji Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Kita baca 2 ayat terakhir. Amsal 16 ayat 20. Amsal 16 ayat 20. Pergi orangnya Pak Gembala. Amsal 16 ayat 20. Amsal 16 ayat 20. Tidak kebetulan ini, supaya saya juga bisa lega bernapas. Amsal 16 ayat 21, 23. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Memperhatikan firman. 1 Yohanes 3 ayat 22. 1 Yohanes 3 ayat 22. Ini disukai semua orang tentunya. 1 Yohanes 3 ayat 22. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Haleluya. Kalau saya berdoa belum dijawab Tuhan, saya merenung apa yang tidak berkenan. Bukan berkata, Tuhan itu percumanya aku beribadah, percumanya aku bayar perpuluhanku, percumanya aku menolong orang miskin. Ini kau berdoa gak dijawab. Mari selidiki aku, lihat hatiku. Walau nama redei nomor sada, kata orang Portugis. Saya diberkati dengan lagu, bukan sekedar lagu, bukan sekedar perlu, tapi aku ingin bertemu kau, Tuhan. Amin. Saudaraku, karena itu, karena apa saja yang kita minta, kita peroleh daripadanya, jika kita menuruti perintahnya dan berbuat yang berkenan kepadanya. Putuskanlah untuk mematuhi perintah Tuhan. Atau prinsip-prinsip kehidupan ini yang sudah kita baca tadi, yang sudah kita pelajari hari ini. Tentunya dengan iman. Dengan kekuatan sendiri gak sanggup. Ketaatan adalah pintu dari janji Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Tuhan memberi kita janjinya, apa itu? Amsal 16:20 berkata tadi, mendapat kebaikan. Haleluya. Adapun masalah, di tengah masalah itu ada kebaikan. Karena kita menuruti perintah Tuhan. Kemudian dikatakan berbahagia. Doa dijawabnya. Dan dia yang berjanji adalah setia menepatinya.
Tapi kita bisa menikmati janji itu saat kita menaati firman-Nya dan melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Haleluya. Haleluya. Mari kita cek hati kita, ada enggak Allah lain? Ada enggak berhala? Asal saja enggak kita menyebut nama Tuhan. Pura-pura lupa enggak kita ibadah? Taunya kita bangun pagi harus berdoa, tapi pura-pura lupa. Tuhan tahu kok semua itu. Enggak hormat kita sama orang tua. Benci kita karena sesuatu misalnya. Kita benci saudara kita karena sesuatu hal. Kotor pikiran kita tentang seseorang. Najis kita dengan sosial media kita. Masih suka bohong kita misalnya. Masih kita ingin hal-hal yang dimiliki orang lain meskipun kita belum mampu. Banyak keinginan saya. Melihat alat sound system, saya berdoa, Tuhan, sound system. 50 juta katanya hanya wayar-wayar Tuhan. Jangan ke 50 juta Tuhan. Saya lihat lagi alat musik, mati hidup Tuhan. Pergi ke toko musik, 15 juta, 13 juta. Gak ada yang murah. Ada yang murah mainan. Itu keinginan. Tapi apakah kami stres akan hal itu? Enggak. Hanya gitar pun Tuhan Engkau urapi semua umatmu menikmati hadiratmu. Haleluya. Itu sebabnya kalaupun alat kita belum mewah, jangan tergantung alat engkau bersekutu dengan Tuhan. Seandainya hanya gitar kapok pun di sini, kita bisa menikmati keindahan hadirat Tuhan. Haleluya. Tidak mengingini milik orang. Oh, kalau kita lihat gereja kaya, ya siapa yang gak ingin ya kan? Tapi kalau belum mampu jangan jadi korupsi. Jangan jadi mencuri, jangan jadi salah. Tapi berdoa. Apa doa saya? Tuhan, semua gedung-gedung tinggi ini Engkau yang punya. Firman-Mu berkata, emas dan perak adalah kepunyaanmu. Kecil itu 50 juta Tuhan. Haleluya. Tapi kalau belum dapat, jangan. Banyak loh hamba Tuhan jalan-jalan stres karena nggak dapat apa yang diingininya. Karena pengen seperti orang lain. Pengen seperti gereja orang lain. Pengen seperti urapan hamba Tuhan lain. Masing-masing ada porsinya. Haleluya. Ya berdoa, tiap hari berdoa. Tuhan, bekerjalah karunia Roh Kudus-Mu. Tapi kalau tidak dikaruniakan, jangan. Mungkin hanya satu talentamu. Haleluya. Kalau engkau punya usaha, pengen seperti orang lain cepat naik. Kita nggak lihat kenapa dia sekarang bisa naik. Ada harga yang sudah dibayarnya. Ya mungkin kita masih kurang bayar harga. Tapi masing-masing punya porsi. Kalau kita melewati porsi, itulah yang bisa jalan-jalan di jalan sana. Ya. Jangan sampai demikian, amin. Haleluya. Bersyukur akan apa yang ada diberikan Tuhan kepadamu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Adakah saudara diberkati? Kalau minggu lalu Pak Gembala banyak ketawanya ya. Jadi jangan tuntut saya seperti Pak Gembala. Atau sebaliknya, jangan tuntut Pak Gembala seperti saya. Masing-masing ada porsinya. Haleluya, haleluya. Oleh itu kata Pak Gembala. Haleluya.